Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kajian ilmu tajwid kita. Hari ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Nah, seperti ada di layar, nun mati itu nun yang kemudian dalam keadaan sukun. Tanwin ada tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin doma. Ada 4 hukum dalam nun mati dan tanwin. Yang pertama ada iqlab. Dua ada idhar, yang ketiga ada idgham, dan yang keempat ada ikhfa. Bagaimana keadaan satu-satunya atau bagian-bagiannya kita akan bahas. Yang pertama ada iqlab. Iqlab itu bisa diartikan dengan mengganti. Nah, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi iqlab ini hurufnya cuma satu, yaitu ba. Bagaimana ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba? Maka cara bacanya adalah nun, bunyi nun itu berubah menjadi mim. Nah, ini ciri khas iqlab. Nun berubah menjadi mim. Baik, kita langsung ke contoh. Nah, ini dia yang berwarna kuning sekaligus sengaja pakai kotak supaya mempermudah kita latihan. Kita latihan di surat Al-Humajah ayat 4, ada juga di surat Al-Lail, dan masih banyak yang lainnya. Silahkan diperhatikan bagaimana cara baca iqlab, nun yang berubah menjadi mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, terlihat perbedaannya. Jadi tidak boleh dibaca seperti ini. Wa amma man bakhila wastaghna. Itu salah. Jadi karena ini hukumnya iqlab, nun mati berhadapan dengan huruf ba, maka nunnya dirubah menjadi mim. Wa amma man bakhila. Ditahan dulu 2 harokat. Contoh lain Al-Humazah ayat 4. Kalla layumbazanna fil hutamah. Nah, yum bukan layun. Itu salah. Contoh juga tanwin bertemu dengan ba dalam surat Al-Alaq ayat 15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nggak usah terlalu lama juga, cukup 2 harokat. Itu ya contoh dari iqlab. Selanjutnya kita masuk ke hukum idhar. Apa itu idhar? Idhar itu artinya jelas. Ya, tidak boleh dibaca samar, dengung, atau dimasukkan ke huruf lainnya. Hurufnya ada 6. Biasanya saya mempermudah, ingat hukum idhar itu hurufnya aha, aha, gokho. Aha, aha, gokho. Ada 6. Ya, huruf idhar. Baik, langsung kita ke contoh. Sama kondisinya dibaca idhar ketika nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idhar. Kalau tadi iqlab bertemu dengan ba, kalau idhar aha, aha, gokho. Kita langsung ke contoh. Surat Al-Fajr ayat 2. Walayalin ashr. Lin a, nggak boleh. Walayalin asr. Salah. Al-Qari'ah ayat 11. Narun hamiyah. Nah, itu ya. Narun hamiyah. Runnya jelas. Tidak rung ha. Salah. Al-Qadar ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan juga Al-Qadar ayat 3. Khairum min al. Nah, itu jelasnya ya. Nah, itu huruf idhar, hukum idhar. Selanjutnya kita masuk ke pembagian hukum idgham. Kondisinya sama ketika nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Idgham terbagi 2. Ada idgham bigunnah, ada idgham bila gunnah. Baik, yang pertama ada idgham bigunnah. Idgham bigunnah ini hurufnya ada 4. Yana mau.
Kalau kita gabungkan ya supaya mudah ketika kita mengingat idgham biguna, ingat yana mau, ya nun mim waw. Contoh Al-Lahab ayat 5. Fi jidha hablum mim masad. Lum, nah itu ya. Tanwin masuk ke mim. Kemudian nun masuk ke mim. Mim tidak min masad, tapi mim masad. Contoh, surat Al-Humajah ayat 2. Allazi jama'a malan wa'addadah. Lau, tanwin berhadapan dengan waw. Kemudian surat Al-Ghasyiyah ayat 3. Amilatun nasibah. Tahan dulu 2-3 harokat. Itu idgham bigunnah, menggunakan gunnah. Pengecualian, yang kecuali kalimat-kalimat atau kata-kata seperti ad-dunya tidak bisa dibaca aduya. Salah. Buyanun, tapi bunyanun. Ini pengecualian, ya, ini kasusnya adalah dibaca idhar. Kinwanun, sinwanun. Nah, itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh idgham bila gunnah, artinya idgham tanpa disertai gunnah. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Jadi kalau digabung huruf idgham semuanya 6. Yana mau lari, ya nun mim lam waw, ya nun mim waw, la dan ro. Nah, idgham bila gunnah hanya 2, lam ro-nya saja. Langsung ke contoh, berarti tanpa gunnah. Ayahsabu allai. Nah, allai langsung nunnya masuk ke lam tanpa gunnah. Nggak boleh dibaca ayahsabu alla. Contoh juga Al-Alaq ayat 7. Ar-ra'ahu stagna. Ar-ra. Nggak boleh an-ra. Salah. Nah, itu idgham bila gunnah. Terakhir, ada hukum ikhfa. Jadi, kalau misalkan kita sulit untuk menghafal huruf-huruf ikhfa karena banyak, kita cukup menghafal huruf idhar ada 6, idgham ada 6, kemudian iqlab ada 1, sisanya itu adalah ikhfa. Nah, langsung ke contoh saja biar mudah. Nah, ini ada dalam surat Al-Fajr 20-23. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tanwin berhadapan dengan huruf ja. Jadi hubban dengung. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Tanwin berhadapan dengan dal. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Al-insanu wa anna lahu dzikra. Itu ya cara baca ikhfa. Jadi dengung 2-3 harokat ditahan terlebih dahulu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat pembagian hukum nun mati dan tanwin. Sampai berjumpa kembali di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.